harus kecil, ya, nilainya harus kecil dari tarak signifikan yang ditentukan. Misalnya tarak signifikannya adalah 5%. Berarti nilai signifikannya harus lebih dari 5%. Kurang lebih seperti itu ya gambaran terkait dengan validitas. Jadi validitas ini akan mengukur masing-masing pertanyaan apakah di dalam masing-masing itu valid atau tidak. Dan ada beberapa cara apabila tidak valid ya, beberapa pertemuan sudah saya sampaikan cara-cara apabila pertanyaan itu tidak valid gitu. Nah, kemudian di pertemuan ini kita bicara tentang reliabilitas ya. Kalau kita ngomongin reliabilitas sebenarnya kita berbicara juga terkait dengan apakah jawaban dari kuesioner itu relatif sama atau dominan jawabannya itu sama. Maksudnya apa? Apabila nanti adanya perubahan waktu penggunaan soal itu, misal kalian buat tahun 2023 gitu ya, udah udah validitas, sudah reliabilitas. Nah, itu dipakai untuk tahun berikutnya atau periode waktu tertentu yang berbeda, itu masih tetap sama jawabannya atau hasilnya sama. Jadi reliable ini bisa dikatakan bahwa kuesioner atau pertanyaan yang kita buat itu bisa dipercaya karena apa? Di beberapa waktu yang berbeda, pertanyaan itu dipakai, itu hasilnya masih menunjukkan angka yang sama, gitu ya. Perolehan hasilnya relatif sama, gitu ya. Bukan sama persis itu artinya angkanya sama, misal 0,7 tahun lalu, sekarang 0,7 enggak, tapi relatif lebih sama lah. Kalau cut off-nya kurang lebih minimum 0,7 ya bisa minimal 0,7 atau lebih dari itu. Tapi intinya pada saat kuesioner itu diuji cobakan di reliabilitas, harapannya kuesioner atau pertanyaan itu dapat dipercaya untuk pengambilan data ke step berikutnya. Nah, ada macam-macam ya beberapa reliabilitas dan apa sih yang sebenarnya mempengaruhi tes itu ya. Oke, mungkin akan kita bahas dan kita diskusikan. Untuk hari ini ada yang presentasi ya? Iya, Kak, ada. Dan silakan yang kelompok yang bertugas untuk presentasi bisa memimpin jalannya diskusi kita. Oh ya, sebelumnya kalau nggak salah kelas ini ada PR ya di minggu lalu ya? Untuk kelompok ya, kalau nggak salah. Kelompoknya kemarin yang di kelas, apa minggu lalu PR yang saya berikan? Masih ingat kelompok minggu lalu? Mana kelompok minggu lalu? Ada di kelas ini? Join kelas ini? Ada Pak, kelompok saya, kelompok pertama. Ya, kemarin bagaimana PR-nya? Apa PR-nya kemarin minggu lalu? Yang ini Pak, yang mencari eh, validitas sumber dengan step by step-nya terus diaplikasikan ke yang di PPT Pak. Coba apa yang hasil yang kamu yang dikerjakan kelompokmu?
Sebentar ya, Pak. Ya, mungkin sambil menunggu kelompok yang minggu lalu atau kelompok satu untuk menyampaikan apa hasil PR-nya, mungkin bisa kelompok dua ya, berarti ya kelompok dua untuk menyampaikan materi terkait dengan reliabilitas. Silahkan.
Oke. Izin mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Pratama selaku dosen pengampu kami, dan juga teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menghadiri Zoom ini. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang rehabilitas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nugroho, dan teman saya ada Budiman, Karliana Tantri, Eka Novia Safitri, dan Amelia Putri Chandra Ningtyas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas yaitu tentang pengertian dari rehabilitas tes, faktor-faktor yang mempengaruhi rehabilitas, cara mengukur rehabilitas, dan rehabilitas tes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi pertama itu ada pengertian reliabilitas tes. Boleh di next. Reliabilitas itu diterjemahkan dari kata reliability yang berarti hal yang dapat dipercaya atau tahan uji. Sebuah tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan data hasil yang ajak atau tetap, walaupun diberikan pada waktu yang berbeda kepada responden yang sama. Reliabilitas merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh instrumen pengukuran sebelum digunakan untuk mengumpulkan data. Pengertian reliabilitas tes sebagai suatu konsep dalam pengukuran yang mengacu pada tingkat ketetapan suatu tes dalam menghasilkan skor yang sama ketika diberikan pada kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda. Menurut Frankel, reliabilitas merupakan suatu instrumen yang memperlihatkan konsistensi hasil pengukurannya, meski instrumen tersebut digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Dengan kata lain, reliabilitas mengandung objektivitas karena hasil pengukuran, namun reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang diperoleh. Next slide. Nah, tujuan utama dari mengestimasi reliabilitas ini adalah untuk menentukan seberapa besar variabilitas yang terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran dan seberapa besar variabilitas skor tes sebenarnya. Banyak prosedur yang dapat ditempuh untuk mengetahui indeks koefisien reliabilitas suatu instrumen pengukuran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi reliabilitas suatu instrumen. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Helton menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas tes. Yang pertama itu adalah banyaknya sampel tes yang dipilih untuk pengujian. Kemudian yang kedua, ada fluktuasi dalam administrasi tes. Yang ketiga, ada faktor pribadi. Keempat, instruksi atau petunjuk pengujian. Dan yang kelima, ada fluktuasi dalam penilaian. Selanjutnya ada cara mengukur reliabilitas. Next slide. Reliabilitas merupakan suatu instrumen yang dapat diukur konsistensinya menggunakan metode tertentu. Konsistensi reliabilitas tes yang diukur antara lain adalah konsistensi eksternal dan internal.
Yang pertama ada pengukuran konsistensi eksternal. Pengukuran konsistensi eksternal ini dapat dilakukan dengan metode yang pertama ada metode tes retest atau metode ulang pembelajaran yang smart. Metode ini melibatkan 2 kali penggunaan tes yang sama terhadap kelompok yang sama dengan interval waktu tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam interval atau jarak waktu untuk memberikan tes kedua karena hal yang perlu diantisipasi dalam hal ini adalah melakukan tes ulang yang terlalu dekat. Sebab dikhawatirkan peserta didik masih dapat mengingat soal yang diberikan pada tes pertama. Setelah diperoleh nilai tes sebagai nilai X, kemudian nilai retest sebagai nilai Y, berikutnya koefisien reliabilitas dihitung dengan menggunakan teknik korelasi produk momen untuk menunjukkan hubungan antara dua tes nilai yang diperoleh tersebut. Tinggi rendahnya indeks korelasi inilah yang menunjukkan derajat reliabilitas instrumen yang digunakan. Kemudian metode kedua dari pengukuran konsistensi eksternal ini ada metode ekuivalen. Metode ini memungkinkan untuk menggabungkan antara metode tes dan retest menggunakan metode paralel atau bentuk ekuivalen. Instrumen yang dibuat untuk tes paralel diberikan 2 kali terhadap kelompok individu yang sama, hanya dengan interval waktu yang berbeda, sebagaimana dilakukan pada metode tes retest. Koefisien reliabilitas yang tinggi akan menunjukkan bahwa dua bentuk instrumen tersebut tidak hanya mengukur dua jenis kinerja yang sama, tetapi juga memiliki konsistensi sepanjang waktu. Kemudian yang kedua ada pengukuran konsistensi internal. Perbedaan dari pengukuran konsistensi internal dengan eksternal itu sebenarnya adalah pengukuran konsistensi internal hanya perlu dilakukan 1 kali set soal, sedangkan eksternal perlu melakukan 2 kali set soal. Cara pengukuran konsistensi internal ini itu ada 2. Yang pertama, prosedur split half atau belah 2. Prosedur ini meliputi penilaian terhadap satu set soal yang dibagi 2, atau biasanya soal dengan nomor ganjil dan nomor genap atau awal dan akhir. Dikerjakan secara terpisah oleh setiap peserta didik. Selanjutnya, dihitung koefisien korelasi untuk kedua belahan soal tersebut. Koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan derajat korelasi terhadap kedua belahan soal yang akan menggambarkan konsistensi internal dari tes tersebut. Dengan teknik split half awal dan akhir, itu harus mengelompokkan nilai butir bernomor 1 sampai 5 sebagai bagian pertama atau awal atau X. Dan kelompok nilai butir bernomor 6 sampai 10 sebagai bagian kedua atau akhir atau Y. Kemudian yang kedua ada pendekatan Coder-Richardson atau approaches. Metode ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk menentukan konsistensi internal. Khususnya yaitu rumus KR20 dan KR21. Formula ini hanya memerlukan 3 buah informasi, yaitu jumlah item tes, rata-rata, dan standar deviasi. Akan tetapi, sebagai catatan bahwa KR21 dapat digunakan hanya jika diasumsikan bahwa item-item memiliki tingkat kesulitan yang sama. Peneliti dapat menggunakan salah satu langkah-langkah dan metode di atas, atau jika benar-benar memahami proses pengujian, dapat menggunakan keseluruhan langkah-langkah dan metode di atas. Mengingat proses pengumpulan data membutuhkan ketelitian, ketepatan, dan ketajaman, sehingga memberikan hasil yang tepat, presisi, valid, dan reliable sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini ada interpretasi koefisien reliabilitas
Ari Kunto 2016 menyatakan bahwa kriteria yang digunakan untuk menafsirkan reliabilitas tes diklasifikasikan sebagai berikut. Dari 0,00 sampai 0,20 reliabilitas sangat rendah, ada 0,21 sampai 0,40 rendah, dan 0,41 sampai 0,69 sedang, 0,61 sampai 0,89 reliabilitas tinggi. Adapun 0,90 sampai 1,00 reliabilitas sangat tinggi. Tes yang terdiri atas soal yang banyak akan lebih reliable dibandingkan dengan tes yang terdiri atas soal yang sedikit. Sebagai contoh, kita ambil dalam tes bahasa Arab yang terdiri atas 40 soal dengan indeks reliabilitas 0,70. Kemudian soal ditambah berbutir sehingga berjumlah 60. Tes dengan 40 soal ini akan memiliki reliabilitas dengan jumlah soal yang berbeda, dapat menggunakan persamaan smartphone dengan berikut. Rn sama dengan NR dibagi 1 ditambah N dikurang 1. Rn itu indeks reliabilitas setelah ditambahkan soal, adapun N itu perkalian penambahan awal, adapun R itu indeks reliabilitas awal. Penambahan 20 soal pada 40 soal, maka panjang tes sekarang menjadi 60 soal. Panjang tes sekarang adalah 1,5 tes awal dengan menggunakan rumus di atas maka 1,5 dikali 0,70 R Oke, dibagi sebentar. 1. Bu Dimas, sebentar. Yang kamu sampaikan itu PPT-nya mana? Ada nggak? Itu kan hitung-hitungan ya. Biar ada gambaran kalau kamu menyampaikan rumus, cara menghitung, dan sebagainya. Ya, langkah baiknya itu ada gambarannya ini. Inilah rumusnya, bentuknya, dan seterusnya. Maaf Pak, belum dimasukin Pak. Oke, kalau belum dimasukin, yang model hitung-hitungan seperti itu jangan disampaikan secara lisan ya. Karena kalau secara lisan, kita yang mendengarkan bingung juga mau menangkap, nggak ada gambaran. Kecuali kalau misalnya itu hanya pengertian, ciri-ciri atau apa, oke lah. Tapi kalau hitungan kan ada step by step-nya, ada rumusnya, dan seterusnya. Ya, langkah baiknya itu ditampil. Oke, baik Pak. Baik, lanjutkan. Adapun teknik pengujian reliabilitas tes, boleh di. Nah, adapun tinggi atau rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,00. Reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi adalah lebih besar 0,70. Teknik pengujian reliabilitas ini menjadi 6 cara pemakaian. Yang pertama ada spread Mimbo, yang kedua ada Flanagan, yang ketiga ada Rulon, yang keempat ada Kuder-Richards atau KR20, yang kelima ada Kuder-Richardson KR21, dan yang keenam ada C-Hot. Boleh di next. Nah, adapun pemakaian cara dengan spread Mabun itu yang menjumlahkan skor-skor dari butir-butir item yang bernomor ganjil atau kiri yang dimiliki masing-masing individu tes T. B menjumlahkan skor-skor dari butir-butir item yang bernomor genap atau kanan yang dimiliki masing-masing individu tes T. C
C. Menghitung koefisien korelasi produk momen. Adapun rumusnya RHA sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dan dibagi N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. X itu adalah jumlah skor item ganjil dan Y-nya itu adalah jumlah skor item genap dan N adalah jumlah subjek. Dia menghitung koefisien reliabilitas itu RTT sama dengan 2 RHH dibagi 1 tambah RHH. Dan E itu interferensi RHH. Boleh di next. Dan ada pun contoh pengujian spermabon itu langkah pengujian yang pertama itu menghitung perbedaan skor D yang dengan X kurang Y. Yang kedua itu menjumlahkan D sehingga diperoleh sigma D. Yang ketiga itu mengkuadratkan D dan menjumlahkan sehingga diperoleh sigma D kuadrat. Dan yang keempat menghitung jumlah kuadrat perbedaan skor belahan 1 dengan belahan 2 dengan rumus sigma X D kuadrat sama dengan sigma D kurang sigma D kuadrat dibagi N sama dengan 113 dikurang 961 dibagi 25 sama dengan 74,56. Yang kelima itu menghitung varian perbedaan antara skor belahan 1 dan 2, yaitu SD kuadrat sama dengan sigma X D kuadrat dibagi N sama dengan 74,56 dibagi 25 sama dengan 2,98. Dan 6 menghitung skor total XT sama dengan X tambah Y sehingga diperoleh X sigma X XT dan mengkuadratkan skor total XT kuadrat sehingga diperoleh sigma XT kuadrat dan menghitung kuadrat skor total XT kuadrat. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebentar. Boleh back? Angka-angka itu kira-kira dapatnya dari mana itu? Ini lebih ke rumusnya, Pak. Kalau angkanya itu 113 dapat dari mana? Atau ini baru step menghitungnya tapi sudah dikasih angkanya atau bagaimana? Ada contoh perhitungannya nggak di PPT-mu? Izin jawab, Pak. Mungkin kita bisa ke bentuk tes yang lain, Pak. Di sini saya ada dari kode Richardson. Mungkin ini yang bisa kami tunjukkan bagaimana cara menghitungnya, Pak. Menggunakan kode Richardson 20, terus kode Richardson 21, lalu dengan Cronbach alpha. Oke, berarti yang tadi
Coba penyampaiannya jangan dikasih angkanya ya. Nggak perlu dikasih angkanya. Kalau teman-temanmu misalnya peka gitu kan, tanya itu angka itu dapat dari mana kan begitu. Maka kalau mau menyampaikan hanya step by step, maka cukup sampaikan rumusnya gitu. Tapi jangan angkanya, karena kalau saya pribadi akan lihat tanya kan. Menurut saya aneh kok tiba-tiba muncul angka ini dari mana kan begitu. Kecuali pada saat kamu contoh pengujian Sperman-Borman ini, kamu ada contoh soalnya kayak Cronbach's alpha tadi, nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada, ya jangan disampaikan angka-angka ini. Gitu ya. Oke Pak, baik Pak. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada teknik pengujian menurut Flanagan. Yang pertama, caranya menghitung jumlah kuadrat deviasi skor-skor variabel X sama dengan sigma X2. Menghitung jumlah kuadrat deviasi skor-skor variabel Y sama dengan sigma Y2. Menghitung jumlah kuadrat deviasi skor-skor variabel X dan Y sama dengan sigma X plus Y kuadrat. Nah, yang kedua, menghitung varian skor-skor item ganjil atau kiri dengan rumus ST kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N. Yang ketiga, menghitung varian skor-skor item genap atau kanan dengan rumus S2 kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat per N. Yang keempat, menghitung varian total dengan rumus ST kuadrat sama dengan sigma X plus Y kuadrat per N. Yang kelima, menghitung koefisien reliabilitas atau R11 dengan rumus R11 sama dengan 2 1 min S1 kuadrat plus S2 kuadrat per ST kuadrat. Interpretasinya R11. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada teknik pengujian rule-on. Langkah pengujiannya dengan yang pertama menghitung perbedaan skor D sama dengan X min Y. Yang kedua menjumlahkan D sehingga diperoleh sigma D. Yang ketiga mengkuadratkan D dan menjumlahkannya sehingga memperoleh sigma D2. Yang keempat menghitung jumlah kuadrat perbedaan skor belahan 1 dengan belahan 2 dengan rumus sigma XD kuadrat sama dengan sigma D min sigma D kuadrat per N. Yang kelima, menghitung varian perbedaan antara skor belahan 1 dan 2, yaitu dengan rumus SD kuadrat sama dengan sigma XD kuadrat per N. Yang keenam, menghitung skor total atau dengan rumus XT sama dengan X plus Y sehingga diperoleh sigma XT. Yang ketujuh, mengkuadratkan skor total dengan rumus XT2 sehingga diperoleh sigma XT2. Yang kedelapan, menghitung kuadrat skor total XT2 dengan rumus XT kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat min sigma XT kuadrat per N. Yang kesembilan, menghitung varian total dengan rumus ST kuadrat sama dengan sigma XT per N. Yang ke-10, menghitung koefisien reliabilitas dengan rumus R11 sama dengan 1 min SD kuadrat per S kuadrat. Coba di next. Oke, selanjutnya teknik
Perhitungan dengan C. Hoyt. Yang pertama, teknik pengujian yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas tes dengan pendekatan single test, single trial, dan tes pretest maupun alternatif form. Yang kedua, dapat digunakan untuk uji reliabilitas tes hasil belajar skor-skor, hasil tes dikotomotik dan dikotomik. Yang ketiga, formulanya yaitu R11 sama dengan 1 min MKE per MKS. MKE berarti min kuadrat interaksi tes dengan item. MKS yaitu min kuadrat antar subjek. Boleh di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan. Di sini ada rumus kode Richardson KR20. Nah, rumus KR20 ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan konsisten internal suatu instrumen yang berguna dalam menilai seberapa baik suatu tes dapat mengukur apa yang diinginkan tanpa variasi yang tidak perlu. Jadi, KR ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 1 dan 0. Jadi kalau nilainya lebih mendekati 1, artinya menunjukkan reliabilitasnya lebih tinggi. Rumusnya koefisien reliabilitas 11 sama dengan jumlah item dibagi jumlah item dikurang 1 dikali hasil dari varians total dikurang jumlah perkalian proporsi jawaban benar dan salah, kemudian dibagi varians total. Terus cara mencari varians totalnya itu varians total dikurang sama dengan jumlah X kuadrat dikurang jumlah dikali kuadrat. Maaf, cara mencari varians total itu sama dengan sigma X kuadrat T dikurang sigma XT kuadrat dibagi N, terus semuanya itu dibagi N. Keterangannya R11 sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau jumlah butir soal atau jumlah item dalam instrumen, PI sama dengan proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada item I, QI sama dengan proporsi jawaban salah pada item I, dalam kurung 1 dikurang PI, terus ST kuadrat sama dengan varians total. Next, slide selanjutnya ada contoh soalnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan kode Richardson 20. Yang pertama di sini kita memiliki data dari angket. Ini bukan data asli, melainkan sebuah contoh yang saya buat sendiri. Diketahui di sini nilai N, yaitu jumlah responden, yaitu ada 15. Kemudian butir soalnya itu ada 9. Kemudian nilai P. Nilai P ini merupakan proporsi banyak subjek yang benar. Jadi cara menghitungnya itu 9. Ini apa sih, butir soal dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah responden. Jadi maka 9 dibagi 15 hasilnya sama dengan 0,6. Jadi setelah itu kita hitung nih satu-satu nih. Dari butir soal 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ini ada typo sedikit ya, hilang. Soalnya di di validitasnya dia itu tidak valid. Jadi untuk menghitung reliabilitas itu, kita itu hanya mengambil nilai validitasnya itu yang valid. Yang tidak valid itu tidak perlu. Oke, kemudian untuk mencari nilai Q. Nilai Q itu
1 dikurangi nilai P. Jadi untuk butir nomor 1, nilai P-nya itu adalah 400 karena 1 dikurangi 0,4. Jadi hasilnya adalah salah. Maaf. Jadi untuk mencari nilai pada butir nilai 1 itu 1 dikurangi 0,6. Maka hasil pada butir nilai 1 butir soal 1 itu adalah 0,4. Kemudian kita cari nilai PQ, yaitu dikali 0,6 dikali 0,4. Maka hasilnya sama dengan 0,24. Begitu seterusnya kita cari satu-satu pada setiap butir soal. Kemudian kita jumlahin nih dari nilai P dikali Q. Maka hasilnya didapatkan 1,778. Kemudian kita itu harus menghitung varians totalnya itu. Rumus varians total itu sigma XT kuadrat. Sigma XT kuadrat itu jadi total skor ini pada responden 1 itu total skornya kan 8. Kemudian dikuadratin semuanya nih supaya kita itu menghitungnya mudah. Maka kita harus membuat tabel selanjutnya untuk menghitung XT kuadrat. Dan didapatkan nilai dari jumlah XT kuadratnya itu adalah 683. Kemudian untuk nilai sigma XT dikuadratkan, itu nilai XT-nya itu sama dengan 95. Lalu dikuadratkan dibagi nilai. Nilainya itu kan 15, maka 95 kuadrat dibagi 15. Dibagi jumlah responden, itu 15. Maka hasilnya didapatkan 5,422. Setelah itu, kita menghitung koefisien reliabilitas. Rumusnya itu K per K1 dikali ST kuadrat dikurangi jumlah dari P dikali Q dibagi varians total ST kuadrat. Lalu K-nya itu kan sama dengan 1. Maka kita masukin nilai K-nya itu sama dengan K-nya itu kan 9. Maka kita masukin nilai K itu sama dengan 9. Nilai varians totalnya itu 5,442. Kita masukin di sini 5,422. Kemudian hasil dari penjumlahan P dikali Q sama dengan 1,7778. Kita masukin di sini dibagi varians total. Maka koefisien yang didapatkan yaitu 0,756. Di sini saya mengambil koefisien reliabilitas menurut Wilford. Jadi rentan dari 0,8 sampai dengan 1 itu merupakan reliabilitas sangat tinggi. 0,6 sampai 0,8 itu reliabilitas tinggi. 0,4 sampai 0,6 itu reliabilitas sedang. 0,2 sampai 0,4 itu reliabilitas rendah. 0 sampai 0,2 itu sangat rendah atau tidak reliable. Di sini saya mendapatkan nilai 0,756. Maka hasil dari perhitungan kita yaitu reliabilitas tinggi. Selanjutnya ada rumus Kuder-Richardson atau KR21. Rumus yang ini nih dia yang lebih sederhana dibanding rumus KR20 tadi. Nah, rumusnya itu
koefisien reliabilitas 11 sama dengan jumlah item dibagi jumlah item dikurang 1, terus dikali 1 dikurang hasil bagi antara rata-rata skor total dikali dengan jumlah item dikurang rata-rata skor total dan dibagi jumlah item dikali varians total. Keterangannya R11 sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau jumlah butir soal atau jumlah item dalam instrumen, MT sama dengan min skor total. Cara dapat nilai MT itu rumusnya sama dengan sigma X T dibagi N. N sama dengan jumlah responden, ST kuadrat sama dengan varians total. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu perhitungan menggunakan KR21. Sama seperti tadi, cuman di sini tuh kita harus mencari mean skor total. Cara mencari mean skor total itu jumlah dari skor total dibagi dengan jumlah responden. Maka total skor di sini kan 95. Maka 95 dibagi 15. Hasilnya itu didapatkan 6,33. Kemudian kita menghitung varians total. Varians total di sini rumusnya masih sama seperti yang tadi. Maka kita masukkan aja angkanya. Jadi untuk jumlah dari XT kuadrat itu 683 dikurangi 95 kuadrat dibagi 15 dibagi 15. Maka varians totalnya didapatkan 5,422. Kemudian kita menghitung koefisien reliabilitas instrumen. Di sini rumusnya sedikit beda karena kita menggunakan mean skor total. Rumusnya itu K dibagi K min 1 dikali 1 dikurang mean skor total dikali dalam kurung butir soal dikurangi mean skor total dibagi jumlah butir soal dikali varians total. Maka kita masukin aja nih angkanya. K itu 9, untuk MT-nya itu 6,33, lalu varians total itu 5,422. 9 dibagi 9 kurang 1, kemudian 1 dikurangi 6,33 dikali perkurangan dari 9 dikurang 6,33 dibagi 9 dikali 5,442. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,736. Kemudian kita cocokkan lagi dengan teori koefisien dari reliabilitas Guilford. Di sini hasil data dari perhitungan menggunakan rumus KR21, hasilnya itu reliabilitas tinggi. Selanjutnya ada Cronbach alpha. Kalau Cronbach alpha ini sama kayak kebalikannya dari KR20 kan. Kalau KR20 tadi dia mencari reliabilitas instrumen yang skornya 1 dan 0. Nah, kalau Cronbach alpha ini dia kebalikannya, dia mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Rumusnya koefisien reliabilitas sama dengan jumlah item
dibagi jumlah item dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma 1 dikurang jumlah varians butir dibagi varians total. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung menggunakan rumus Cronbach alpha. Di sini ada data yang saya buat. Jadi kita tuh harus mencari dulu nilai dari butir soalnya itu dikuadratin dulu gitu. Jadi misal nih kita cari dulu X1-nya itu dikuadratin. Pada responden 1 itu didapatkan nilainya itu sama 16. Pada X2 soal kedua hasilnya itu sama dengan 3. Soal ketiga itu hasilnya 4, hasilnya 16. Soal keempat itu hasilnya 2. Kemudian kita jumlahkan nilai dari butir soalnya. Pada soal pertama didapatkan jumlah itu 44, soal kedua itu 40, soal ketiganya itu 44, soal ketiga itu 44, soal keempatnya itu 40. Terus juga kita ngejumlahin nilai dari X1 kuadrat itu berapa. X1 kuadratnya itu yang ada 142, X2 kuadrat itu ada 118, X3 kuadrat itu 142, X4-nya itu 120. Kemudian kita mencari jumlah dari nilai X. Nilai X itu adalah butir soal. Jadi kita jumlahin nih, Pak, untuk responden 1 itu nilai berapa. Jadi 4 ditambah 3 ditambah 4 tambah 2 hasilnya sama dengan 13. Begitu seterusnya sampai responden ke 15. Kemudian kita cari jumlah butir soal yang dikuadrat, nilai butir soal yang dikuadratkan. Jadi kita jumlahin nih, misalnya pada responden 1, pada X1 kuadratnya itu 16, keduanya itu 9, ketiga itu 16, salah maaf. Jadi sigma X kuadrat itu jumlah dari nilai responden, nilai butir soal dikuadratin. Jadi X2 kuadrat ini jadi 13 dikuadratin, terus 8 dikuadratin, 12 dikuadratin. Lalu kita jumlah butir soalnya. Pada sigma X itu hasilnya 168, pada sigma X kuadrat hasilnya itu 2002. Kemudian kita harus menghitung nilai varian setiap butir soal. Pada butir soal 1, rumusnya itu sama kayak varian soal. Jadi sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Diketahui N-nya ini sama dengan 15 karena jumlah responden itu ada 15. Lalu dibagi 15. Maka hasil yang didapatkan pada butir soal 1 itu 0,862. Lalu pada butir soal 2 didapatkan nilainya itu 0,756. Pada butir soal 3 0,862. Pada butir soal 4 hasilnya didapatkan 0,889. Setelah itu kita menghitung total nilai varian butir. Jadi pada nilai butir soal yang kita cari nih nilai variannya kita jumlahin 0,862 ditambah 0,756 ditambah 0,862 ditambah 0,889. Maka hasil yang didapatkan 3,369. Kemudian
kita menghitung nilai varian total. Rumusnya itu sigma xt kuadrat dikurangi sigma xt dikuadratkan dibagi n, lalu jumlah ini dibagi n. Maka nilainya kita masukkan. Untuk sigma xt kuadrat itu 2002, kita masukin. Sigma xt itu adalah 168, kita kuadratin, dibagi nilai n, n-nya itu 15, lalu jumlah dari 2002 dikurangi hasil dari 168 dikuadratkan dibagi 15, dibagi 15. Maka hasilnya adalah 8,026. Kemudian kita menghitung koefisien reliabilitas instrumen. Rumusnya itu n dibagi n kurang 1 dikali n dikurangi hasil dari jumlah varians butir dibagi varians total. Maka kita masukin nih nilainya nih. N-nya itu sama dengan 4. 4 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi 1. Lalu 1 dikurangi jumlah varians butir yaitu 3,369 dibagi varians total yaitu 8,026. Maka hasil dari koefisien reliabilitas instrumen itu adalah 0,773. Lalu kita cocokin dari kategori koefisien reliabilitas Wilford, yaitu didapatkan uji tes kali ini menggunakan rumus Cronbach alpha, hasilnya adalah reliabilitas tinggi. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh Pandu dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih udah mempersilahkan saya untuk bertanya dan terima kasih juga udah untuk kelompok 2 atas pemaparan materinya. Jadi untuk penjelasan cara hitungnya, alhamdulillah jelas banget dijelasin sama Rido tadi. Cuma tadi mau nanya aja, kenapa sih kalau misalkan ada butir soal itu yang pada saat diuji validitas itu kan tidak valid. Tapi kenapa kalau tidak valid itu tidak dimasukkan perhitungan ke uji reliabilitas? Itu alasannya kenapa? Apakah itu memang seharusnya kalau tidak valid itu harus diganti atau bagaimana? Mungkin bisa diberi jawaban. Kurang lebih jelas nggak pertanyaan saya? Oke, terima kasih Pandu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Simpelnya sih, kalau jawabannya itu valid, maka kita tuh harus ngecek gitu. Data ini tuh valid dan reliable atau enggak. Jadi kalau soal itu valid tapi tidak reliable, maka data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apabila itu reliable tapi tidak valid, maka itu hasilnya tidak benar. Jadi ibaratkan tuh kayak kamu tuh ngebidik target panahan gitu kan, tahu ya? Ya ada bulat-bulat di tengah. Kalau kamu itu tidak mengenai sasaran, maka itu harus diuji apakah tembakan kamu itu akurat atau enggak. Begitu.
Bisa dipahami, Pandu? Ya bisa dipahami sih, mungkin yang itunya cuma analoginya tadi masih Iya. kurang paham. Tapi nggak Oh, apa-apa. oke. Oke, Ya, saya tapi yang tambahin. penjelasan pertama, Gimana Pandu? Oke, udah Pak dari saya Pak. oke. Saya tambahin ya. Jadi untuk menguji instrumen itu harus melalui minimal ya, 2 alat uji, yaitu validitas sama reliabilitas. 2 itu tidak bisa ditolerir lagi. Dua-dua itu harus bisa terpenuhi. Ya. Jadi nggak bisa salah satunya terpenuhi, satunya enggak. Satunya tidak terpenuhi, satunya enggak bisa. Jadi stepnya adalah validitas dulu. Karena apa? Validitas tadi adalah untuk mengukur apakah pertanyaan yang dibuat ini benar-benar untuk mengukur apa yang mau diukur. Misal, kita mau mengukur jarak, pasti pakai kilometer dong, bukan pakai kilogram, kan gitu. Berarti itu alat ukurnya adalah kilometer, yang mau diukur adalah jarak. Berarti sudah benar dong secara logika. Maka harus diuji menggunakan uji validitas. Nah, uji validitas ini harus terpenuhi ya, dan harus wajib valid. Sebagai contoh ya. Tadi sebenarnya di Rido ada contoh soalnya. Dia soal nomor 7 dihilangkan karena tidak valid, kan begitu ya. Jadi total K-nya atau total butir soalnya itu ada 9, nggak ada 10, bukan 10. Karena instrumen nomor 7 itu tidak valid sehingga dibuang. Nah, valid tidaknya suatu instrumen ya kan diukur berdasarkan nilai ya. Misalnya tadi ada menurut Guilford tadi rentan nilainya berapa. Maka sebenarnya ada pendapat lagi ya. Pendapat lagi untuk mengejudge bahwa itu valid atau reliable ya. Ada pendapat lain yang mengejudge itu valid atau reliable. Kalau ini yang Guilford ini hanya menginterpretasikan bahwa 0,773 ini reliabelnya tinggi, tapi nggak ngomong dia valid. Dia nggak ngomong ini reliable. Maka ditambahlah referensi lain yang menyatakan bahwa misal menurut Hare dan teman-teman reliabilitas dikatakan reliable apabila nilainya lebih dari 0,7. Jadi ada tambahan pendapat lain menurut Hare 2019 bisa dipakai, itu menurut Hare 2019 itu reliable bisa dikatakan reliabilitas dikatakan reliable apabila nilai akhirnya dari Cronbach's alpha-nya misal 0,7. Maka kesimpulannya di sini bahwa nilai hitung reliable instrumen ini adalah reliabilitas instrumen ini adalah reliable dan nilai reliabilitasnya tinggi. Jadi ada 2 pendapat ya untuk mengatakan dia reliable dan dia memiliki nilai reliabilitas tinggi. Sama halnya dengan validitas. Kalau kita mengacu pada Guilford ini, reliabilitasnya itu masuk kategori mana? Misal kategori tinggi. Berarti kan nilainya 0,6 sampai 0,8. Ada pendapat lain juga bisa dipakai. Misal pendapatnya Hare. Hare juga menjelaskan bahwa
Instrumen validitas dikatakan valid apabila nilainya lebih dari 0,7. Jadi dia dikatakan valid. Ya, ini saya ralat sedikit kalau untuk reliabilitas, reliable menurut CAIR itu nilainya 0,6, minimal 0,6. Seingat saya 0,6, untuk validitas baru 0,7 ya. Jadi ada dua pendapat yang menerangkan dia valid atau reliable, dan satu pendapat yang menjelaskan bahwa dia valid atau reliable, satu pendapat lagi menjelaskan dia apakah validnya tinggi atau rendah atau sedang, ataupun misal reliabilitasnya tinggi atau sedang atau rendah. Jadi ada dua argumen yang bisa dipakai. Terus bagaimana untuk yang pertanyaan tidak valid? Maka akan dikembalikan lagi kepada si apa istilahnya, pengukur atau peneliti lah ya. Apakah instrumen itu akan dihilangkan atau diganti? Kalau dihilangkan, contohnya Rido tadi ya akan berlaku seperti itu, tinggal diteruskan. Tetapi apabila diganti, ya harus diuji cobakan kembali. Kalau dia diteruskan, maka tidak perlu diuji cobakan. Syarat diteruskan ya atau dihilangkan instrumen itu apabila ada instrumen atau ada pertanyaan lainnya yang mewakili indikatornya. Jadi jangan sampai seperti yang saya bahaskan di awal, kalau buat instrumen itu jangan satu indikator satu pertanyaan. Khawatirnya apabila tidak valid atau tidak reliable, dikhawatirkan butir pernyataan itu dihilangkan sehingga indikatornya hilang. Maka disarankan apabila membuat indikator itu, membuat pertanyaan itu satu indikator bisa 2 atau 3 pertanyaan. Jika tidak valid, bisa diteruskan, langsung diteruskan untuk uji reliabilitas. Kurang lebih itu ya tambahannya ya, Pandu, untuk jawaban pertanyaan. Itu tadi siapa tadi yang tanya? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik, sama-sama. Tadi jadi nggak tadi siapa tadi yang tanya ya? Nggak jadi yang tanya? Oh, ada Lulu. Silakan Lulu. Eh, Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya izin bertanya, kalau uji validitas dan reliabilitas ini tuh hanya untuk soal yang dijadikan instrumen penelitian atau soal dalam proses pembelajaran? Misal kayak soal PAS atau PAT. Terus kalau misalnya soal buat SBMPTN atau misalnya soal buat ujian mandiri itu yang buat itu uji validitas atau menggunakan uji validitas atau uji reliabilitas juga? Apa udah jelas? Lulu boleh ulang pertanyaannya lagi nggak? Soalnya tadi suaranya patah-patah. Oke.
uji validitas dan reliabilitas ini tuh digunakan hanya untuk soal yang dijadikan instrumen penelitian atau soal dalam proses pembelajaran. Misal kayak PAS atau PAT. Kalau misalnya buat soal SBMPTN, SNBT atau soal buat ujian mandiri gitu, ngegunain uji validitas dan reliabilitas juga nggak? Apa udah jelas? Oke, terima kasih dulu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Mungkin kalau dalam bentuk tes itu kita biasanya itu dari pilihan ganda atau esai ya. Untuk pilihan ganda sendiri itu kita bisa pakai rumus dari Kuder Richardson. Karena dia nilai instrumen itu kalau nggak 1 atau 0. Jadi kan kalau pilihan ganda itu jawaban kalau nggak benar ya salah kan. Terus mungkin kalau esai itu bakal pakai Cronbach's apa. Jadi jawaban dari murid itu kan kita bisa menilai ya, jawabannya itu maksimal atau enggak. Kalau maksimal mungkin dia bakal dikasih skor itu 5. Terus kalau sedang itu mungkin bisa 3 atau 4. Itu aja sih mungkin dari saya. Bisa dimengerti? Iya. Cukup terima kasih Ridho atas jawaban. Baik, saya tambahkan ya. Ini menarik ini. Apakah soal-soal itu soal-soal ujian lah menggunakan reliabilitas atau tidak, gitu ya. Sebenarnya untuk membuat soal, ya, apakah hanya kuesioner saja yang diuji atau enggak? Untuk membuat soal, juga boleh ya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena itu digunakan untuk benar-benar menguji apakah valid atau tidak. Maka ada uji coba. Nah, karena tujuan dari valid dan variabel itu supaya alat ukurnya benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Apakah hanya kuesioner saja? Enggak juga. Misalnya pilihan ganda. Pilihan ganda, maka itu bisa banget dipakai reliabilitas dan validitas. Karena jawabannya 1 atau 0. Nah, untuk soal-soal yang berbentuk soal esai, ini yang agak memang jadi apa ya, perdebatan, bukan perdebatan. Ini kalau menurut saya, kalau untuk menguji validitas dan reliabilitas agak kurang tepat. Karena sejatinya validitas dan reliabilitas itu digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada jawabannya. Atau ibaratnya secara kuantitatif lah, gampangnya kan gitu ya. Ada nilainya, benar, 1, salah, 0. Tetapi kalau kualitatif atau soal esai, itu kan sifat soalnya kalau kita bilang itu adalah sifat soal kualitatif. Artinya apa? Misal soalnya ada 5. Satu soal bobot poin 20, misal gitu ya. Tapi kan kita sebagai pengoreksi boleh dong kita ngasih 15, kita ngasih 17, kita ngasih 10. Itu karena apa? Kan? Karena argumen kita, menurut kita jawabannya kurang lengkap, maka nilainya nggak 20. Nah, itu adalah argumen itu berkaitan dengan sifat yang kualitatif. Jadi kualitatif pengujian soal esai cenderung itu lebih kualitatif. Apabila kualitatif itu tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Tetapi biasanya kalau kualitatif itu lebih ke bisa uji ahli, uji materi dan seterusnya. Begitu ya tambahannya ya, Lulu ya. Oh ya, tambahan lagi. Apakah SBMPTN itu menggunakan validitas dan reliabilitas? Nah, ini menarik ini sebenarnya.
Saya nggak tahu sih proses apakah itu diuji validitas dan reliabilitas, yang kurang paham. Tetapi apakah ada tuntutan bagi pembuat soal? Ada. Sebagai contoh, dosen-dosen di UNJ ada beberapa orang yang ditugaskan untuk membuat soal, ya, membuat soal ujian nasional ada, membuat soal apa, uji pengetahuan di PPG ada, itu ada, beliau-beliau ada. Nah, sepemahaman saya ngobrol dengan beliau-beliau itu tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena tugasnya hanya membuat soal, ya. Mungkin ada lembaga lain yang mengujinya, mungkin nih, tapi mekanisme saya kurang paham. Jadi tugas mereka adalah membuat soal dengan standar-standar tertentu. Misal standarnya harus HOT, misal rata-rata harus HOT. Terus pertanyaan itu dibuat berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Satu indikator harus lebih dari misal 2 atau 3 pertanyaan dan seterusnya. Jadi tugas mereka seperti itu. Nah, mungkin ada tim lain atau tim ahli lain yang mengujinya. Tapi apakah ujinya validitas dan reliabilitas, ini yang saya kurang. Sampai sekarang belum tahu, ya. Karena belum mencari juga informasi itu. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ketemu beliau-beliau itu saya mau tanya. Saya penasaran juga. Ini menguji validitas atau enggak? Reliabilitas atau enggak? Cuman kalau kita melihat informasi dari Prof. Ari di awal, bahwa kalau membuat soal-soal untuk ujian, misalnya UTS, UAS, itu soalnya jangan susah-susah. Kan itu. Tapi kalau misalnya soalnya itu untuk seleksi, itu dikasih soal-soal yang susah, karena kita mau menyaring yang terbaik. Kan begitu kan istilahnya. Maka kalau kita lihat seperti itu, kemungkinan ada syarat-syarat tertentu yang menjelaskan bahwa itu soal-soal yang sulit. Kriterianya lah, misal soal yang berbasis HOT dan seterusnya. Mungkin tambahannya itu, ya, kalau kita mau menganalisis beberapa informasi. Kira-kira itu, Lulu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban. Oke. Oke, baik. Mungkin ditutup saja, Rido. Oke, baik Pak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sekilas materi ini, ya. Kurang lebih hampir sama lah sebenarnya yang disampaikan oleh kelompok. Cuman saya akan sedikit mempertegas, kayak kalau saya dengar tadi ada beberapa yang belum tersampaikan. Nah, nanti ya itu. Ini yang akan kita bahas sampai 5. Ini reliabilitas, pengertian dan sebagainya tadi sudah disampaikanlah dari grup di awal perkuliahan, juga sudah saya sampaikan. Ya kurang lebih seperti itu, ya, hampir sama juga semua. Nah, ini yang terkait hal-hal yang mempengaruhi hasil, ya. Ya, pendapat orang berbeda-beda, ya, tapi nggak ada yang salah juga. Untuk apa saja yang mempengaruhi hasil. Ini ada 3. Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, berkaitan dengan soal, hal yang berhubungan dengan penyelenggara, misalnya pengawas, petunjuk pengisian soal, dan seterusnya. Hal yang berhubungan dengan testi atau kelompok yang mau diuji, jumlahnya, apa skala kecil, skala besar, dan seterusnya. Itu beberapa hal yang mempengaruhi hasil. Ada juga tambahan tadi dari kelompok Rido, ya.
Nah, kurang lebih ada macam-macam itu terkait dengan reliabilitas konsisten tanggapan. Jadi tanggapan dari siswa tentang tes yang dilakukan. Ada terkait dengan reliabilitas konsisten gabungan item. Jadi ini terkait dengan instrumen-instrumen pengukurannya. Jadi sifatnya yang tanggapan ini adalah kualitatif, yang gabungan item ini adalah kuantitatif ya. Nah, ini ada ragam jenis pengujian reliabilitas, ada tes retest. Tes retest ini berkaitan dengan bagaimana tes itu diujikan beberapa kali. Bisa 2 kali atau 3 kali kepada siswa, tapi kurun waktunya berbeda. Nah, kurun waktu ini harus diperhatikan, jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, takutnya siswa-siswa masih ingat ya terkait dengan hasil tes. Terus selanjutnya ada equivalen atau paralel. Ini terkait dengan pertanyaan yang dibuat. Tapi sebenarnya tujuannya sama, untuk mengetahui hal yang sama. Dan di sini juga berkaitan dengan tingkat kesukaran, susunan, dan seterusnya. Sebagai contoh, soalnya seperti ini. Ini, kalau kita baca soalnya beda. Tapi tujuannya sama, yaitu tempat kediaman atau rumah kediaman. Begitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, equivalen ini tujuannya sama-sama untuk mengukur pengetahuan terkait dengan positioning. Ya. Kalau ini perumusan, kita lihat perumusan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung pada proklamasi kemerdekaan. Nah, ini kan merumuskan dan ini juga step selanjutnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang masih seiringan di contoh soal ekuivalen itu. Contohnya kan pertama dirumuskan kan kalau teks proklamasi di tempat Laksamana Maida, lalu setelah dirumuskan nanti diproklamasikan. Nah, itu urut. Jadi kalau misalnya seseorang sudah memahami tahapan-tahapan dari proklamasi, dia akan bisa walaupun soalnya ini dibuat bolak-balik dan seterusnya. Nah, ini pengujian split half ya, atau belah dua tadi. Mungkin sama, cuman ada beberapa yang belum disampaikan kalau yang saya dengar ya. Belah dua itu maksudnya apa? Apakah nilainya dibelah dua, orangnya dibelah dua, atau apa? Tadi saya belum menangkap. Yang dibelah dua itu adalah jawabannya ya. Jawabannya dibelah dua itu misal antara nilai ganjil dan nilai genap. Yang satunya nilainya itu dibagi, misalnya nilai 1 jumlah nilai dari butir soal 1 sampai 5, sisanya 5 sampai 10 gitu. Ini contohnya. Kalau kita ngomongin belah butir soal yang ganjil genap, maka soal ganjil itu nilainya berapa? Soal ganjilnya 1, 3, 5, 7, 8, 7, 9. Gitu. Itu soal ganjil. Berapa nilainya? Kalau kita lihat di sini 10 berarti 5. Soal untuk nilai genap itu berapa? Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Ini satu-satu semua berarti 5 juga 10. Ini tinggal menyesuaikan dari kolom ini. Lalu berdasarkan jumlahnya, jumlah butir soalnya, ya nilai dari butir soal 1 sampai 5 berapa? Kita lihat di sini 1 benar semua berarti 5. Jumlah nilai dari 6 sampai 10 berapa? Kita lihat di sini benar semua jadi 5. Jadi 10. Kurang lebih seperti itu ya. Cara kita menentukan menggunakan tes belah dua ini. Bisa berdasarkan ganjil dan genap, bisa berdasarkan jumlah butir soalnya dibagi 2. Nah, kurang lebih samalah produk simpangannya atau produk momennya. Cara menghitungnya juga sama ya. Nggak ada yang beda. Ini juga sama ya. Ini pengujian. Siapa lagi ya yang tadi beda ya? Oke. Baru awal. Oke, baik. Nah, mungkin
yang sering banget digunakan pada saat pengujian reliabilitas adalah menggunakan rumus Hornbach alpha ya. Jadi rumus Hornbach alpha seperti ini, dia mengukur masing-masing butir item soalnya. Tadi sudah benar ya, sudah disampaikan dengan Ridho kurang lebih seperti itu. Tahapan-tahapannya, rumusnya juga seperti ini. Untuk step by step-nya juga sama ya. Dia harus menghitung variasi butir soal, butirnya per satu-satu. Ini totalnya ada 10, nomor butirnya ada 5, kalau tadi di contoh Karido lebih banyak ya, dia ada lebih 10. Nah, masing-masing diukur menggunakan rumus varian hitung, varian butir ini ya soalnya. Lalu nanti tinggal dijumlahkan nilainya berapa. Setelah itu nanti kita akan tinggal masukkan ke dalam nilai rumusnya. Tapi kita harus lihat total S-nya berapa, S totalnya, S per butirnya berapa menggunakan rumus ini. Nanti hasilnya seperti kita lihat di sini 0,91. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dikatakan reliable apabila koefisiennya lebih dari 0,70. Misal, berarti kalau kita lihat di sini, dia reliable karena nilainya 0,70. Kalau misalnya tadi saya ngomongin hair itu ada beberapa ya, saya mungkin akan menjelaskan. Hair itu ada beberapa artikel yang batas minimumnya 0,7 dan 0,6. Itu ada. Ada referensinya, ada artikelnya terindeks Scopus juga. Kalau dia berpatokan biasanya ya, kalau menggunakan Smart PLS dalam menghitung validitas dan reliabilitas, maka biasanya nilai di aplikasinya 0,7 dan teman-teman dosen itu kalau meneliti validitas dan reliabilitas menggunakan hair yang 0,7 gitu. Cuman kita boleh juga pakai 0,6. Karena apa? Untuk menyiasati bahwa soal kita tetap reliable menggunakan hair yang nilainya 0,6. Karena kalau 0,7 itu nggak reliable, gitu ya. Maka boleh rentang antara 0,6 sampai 0,7 untuk pendapat hair. Boleh juga menggunakan pendapat yang lain ya. Cuman untuk menguji validitas dan reliabilitas, umumnya kebanyakan orang itu menggunakan pendapatnya hair. Ya. Bahkan di artikel-artikel internasional pun yang terindeks Scopus jurnalnya itu rata-rata menggunakan hair dengan nilai ya antara 0,6 sampai 0,7. Jadi sehingga kita ngomongin dia reliable dan ngomongin bahwa reliable-nya tinggi berdasarkan pendapatnya Wilford tadi ya. Ini faktor-faktornya lah ya yang mempengaruhi reliabilitas. Oke sih. Oke. Mungkin itu ya tambahannya ya kurang lebih. Kalau yang ini ya apa istilahnya argumen pendapat-pendapat saja, tambahan-tambahan saja terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Tapi poin pentingnya yang perlu kalian perhatikan adalah pada saat kalian menggunakan rumus reliabilitas ini, yang umumnya orang itu menghitung menggunakan Hornbach alpha dan rumusnya seperti ini. Minimal kalian tahu proses bagaimana menghitung Hornbach alpha-nya ya. Karena sejatinya pada saat ini rata-rata orang itu nggak menghitung manual. Sudah langsung menggunakan software. Nah itu yang perlu kamu pahami, Hornbach alpha seperti apa, dan bagaimana menghitung menggunakan software itu sendiri. Kalau zaman saya dulu waktu masih S1, saya ngitung manual satu persatu gitu. Karena dulu belum paham juga dan belum familiar ya zaman saya dulu ya waktu S1 2000 berapa
Saya masuk S1 2008. Ya, nyusun-nyusun skripsi kurang lebih 2011 atau 2012 lah gitu. Itu belum familiar menggunakan software-software yang membantu kita untuk menguji validitas dan reliabilitas. Bahkan dulu juga kayaknya belum pernah diajari menggunakan SPSS apa-apa gitu ya, seingat saya ya. Maka yang saya lakukan adalah menghitung manual satu persatu dengan kalkulator dan seterusnya. Dia valid atau enggak, nanti diulangi satu-satu dan seterusnya. Itu ngitungnya manual ya. Karena dulu juga saya belum paham menghitung validitas dan reliabilitas itu bisa menggunakan Excel juga bisa gitu, untuk mempermudah. Saya juga belum paham bagaimana memasukkan rumus-rumusnya di Excel dan seterusnya. Maka saya ngitungnya secara manual. Tapi yang perlu dipahami bagaimana penggunaan rumus alfa, menginterpretasikannya, dan bagaimana cara menggunakan software untuk membantu kalian menghitung rumus atau reliabilitas ini ya. Rumus combat alfa untuk mengukur reliabilitas. Ada pertanyaan? Akan saya kirimkan ya materi saya di chat, silahkan di-download. Kurang lebih sama yang disampaikan kelompoknya Rido juga sudah tepat, nggak ada yang salah. Cuman kita belum praktek saja untuk menghitungnya, bagaimana bisa nggak teman-teman ini menghitung, apakah sudah pusing melihat reliabilitas dan seterusnya. Baik, sudah saya kirimkan ya di chat. Silahkan ada tugas bagaimana kalian untuk menghitung KR20 ya. Itu ada soal, silahkan dikerjakan. Sama ada materi saya di bawahnya yang bisa kalian download. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Silahkan. Semisal kalau di UTS atau ulangan gitu ya, kalau ada disuruh nyari validitas atau reliabilitas, dia itu pakai yang mana Pak? Koefisiennya Pak? Teori siapa? Yang Cair kah? Oke. Ini berarti ujinya ya? Ya. Oke. Secara umum sih, kalau soal UTS UAS itu, kalau Pak Ari ya, kalau dulu waktu membuat soal tes itu nggak spesifik saya. Silahkan uji validitas. Pertanyaannya begitu. Karena uji validitas banyak dong pilihannya. Maksud saya silahkan memilih sendiri. Maksud saya begitu. Cuman saya diskusikan dong dengan Prof. Ari. Prof, ini soal sama saya, dari saya terkait dengan UTS. Sama Prof. Ari dirubah. Dirubahnya tuh misal kalau uji validitas, dia menggunakan produk momen. Uji reliabilitas dengan menggunakan misalnya Cronbach's alpha. Beliau langsung menekankan ini loh rumusnya. Bahkan waktu itu kalau nggak salah dikasih rumusnya juga sih. Seingat saya ya. Karena Prof. Hari kalau ujian bukan dibawa pulang. Waktu UTS itu saya nungguin. Jadi kalian sudah dikasih rumusnya dan langsung menghitung pada saat itu. Itu yang seingat saya di 1 tahun yang lalu. Jadi nanti tinggal ditunggu aja mau pakai yang mana. Kalau Prof. Ari biasanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, jika tidak ada, silakan dipelajari karena validitas dan reliabilitas ini penting banget, ya. Sangat penting. Nanti di mata kuliah lainnya, entah itu statistik atau mungkin nanti mata kuliah matematika ekonomi ada kayaknya ya. Sudah dapat mata kuliah matematika ekonomi belum? Kayaknya Sudah, juga. Pak.
Ada nggak itu validitas dan reliabilitas? Atau dia pakai software ngitungnya? Seingat saya belum sih Pak. Kalau Kita soalnya seingat, dapatnya semester 1. oh, gitu. Matematika ekonomi semester 1? Iya, matematika ekonomi bisnis Pak, sama Prof. Mario. Oh, mungkin ya boleh. Ya karena berbeda ya, kemarin sempat bahas terkait dengan kurikulum yang baru di mata kuliah itu nanti ditekankan menggunakan software sih. Ya mungkin nanti statistik dan seterusnya yang akan dibahas. Atau mungkin Applikom, sudah ya dapat ya Applikom ya. Kalau Applikom biasanya menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dan seterusnya. Baik, jika tidak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri, saya tutup. Silahkan dipahami lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan juga kalian bisa chat. Bisa chat ke saya, atau mungkin ke PJ untuk meneruskan ke saya, dan seterusnya. Oh, ada lagi, Rido, mau tanya? Iya Pak. Silahkan. Terkait tugas, ini kita hitung manual atau pakai Excel ya Pak, atau pakai SPSS? Nah, boleh diperbantukan Excel deh. Boleh. Tapi ditulis ya, bukan diketik. Ya, ditulis. Oke, kalau nanti pakai Word, jangan-jangan nanti cuma di copy, sebenarnya diganti namanya. Ditulis, jadi nanti tulisan manual. Oke. Terima kasih Pak. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Jangan dipahami lagi karena materi validitas dan reliabilitas cukup penting ya. Bahkan nanti pada saat kalian nyusun skripsi itu sangat penting banget. Coba dipahami, kalau belum paham, coba dipahami. Saya tutup pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.